Ya. Kristo, rokok, ambil saja. Kayak begitu. Iya. Dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya habis. Ya, habis. Nah, ketika Adam diturunkan di muka bumi, beliau diajarkan beberapa untaian doa untuk bertaubat. Di antara para ulama mengatakan doa yang diajarkan oleh Allah adalah Rabbana zolamna anfusana. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Fa in lam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, atau tidak mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Nah, di dalam suatu riwayat dikatakan bahwa taubatnya Adam atau pertaubatannya Adam diterima oleh Allah dan diampuni dosanya oleh Allah, itu terjadi pada hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Juga di dalam keterangan Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu diterangkan, ya, ketika Rasulullah SAW di Madinah dan kemudian berpapasan dengan orang-orang Yahudi, dan orang Yahudi itu sudah terbiasa menunaikan puasa pada tanggal 10 Muharram yang disebut dengan hari Asyura. Kemudian Rasulullah bertanya, mengapa orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura? Dan mereka mengatakan, kami berpuasa pada hari ini sebagai bentuk syukur kepada Allah, karena pada 10 Muharram Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran bala tentara Fir'aun, dan pada hari itu juga Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah. Maka kami berpuasa sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Juga pada hari itu, ketika terjadi banjir bandang yang sangat dahsyat pada masa Nabi Nuh, sampai kemudian kapal bahtera Nabi Nuh itu sampai di atas bukit, itu peristiwanya pun juga terjadi pada hari Asyura. Nah, sehingga Nabi Nuh dan Musa pada waktu itu juga berpuasa. Fasamahu Nuhun wa Musa syukran lillah, kata Rasulullah SAW. Baik Nabi Musa yang diselamatkan oleh Allah dari kejaran bala tentara Fir'aun, dan ya, bagaimana Allah menyelamatkan perahunya Nabi Nuh di atas bukit, mereka berpuasa. Jadi sejarah panjang. Nah, kita kalau tidak membaca keterangan Rasulullah SAW, kita nggak tahu. Nah, setelah Nabi mengatakan itu dan mendapatkan keterangan dari orang Yahudi, Nabi mengatakan, ana ahaqqu bi Musa. Kalau begitu, kata beliau, saya lebih berhak, lebih pantas memuliakan Nabi Musa, lebih pantas untuk mengingat juga Nabi Nuh. Maka beliau pun berpuasa. Nah, maka beliau menyuruh para sahabatnya untuk berpuasa.
Nah, di luar itu, saudara sekalian yang saya muliakan, apakah puasa Asyura itu hanya orang Yahudi? Tidak. Diriwayatkan juga di dalam keterangan-keterangan yang lain. Ya, di mana tadi saya baca hadisnya. Aisyah radhiyallahu taala anha, ini ibundanya orang-orang yang beriman, ummul mukminin. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Aisyah menerangkan, kana yaum Asyura tasumu Quraisyun fil jahiliyah. Hari Asyura atau tanggal 10 Muharram itu sudah terbiasa orang-orang Quraisy di masa jahiliyah itu berpuasa juga pada hari Asyura. Rasulullah SAW juga sebelum beliau berhijrah ke Madinah, beliau sudah terbiasa puasa Asyura gitu. Hanya saja hukum puasa Asyura waktu itu masih wajib sebelum nanti turunnya surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Setelah perintah puasa itu turun, puasa Ramadan, maka Rasulullah mengatakan, barang siapa yang ingin tetap puasa Asyura, silahkan berpuasa Asyura. Bagi yang tidak mau berpuasa Asyura juga tidak ada masalah. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan, ya, setelah mendapatkan keterangan orang Yahudi juga berpuasa Asyura, dan beliau mengatakan perintah para sahabat agar berpuasa, dan kalau aku hidup di tahun yang akan datang, kata Nabi, aku akan mulai berpuasa pada tanggal 9. Kalau puasa tanggal 9 dan tanggal 10, insya Allah hadisnya tidak ada khilaf di antara para ulama. Ada satu hadis lagi yang menyatakan tentang puasa Asyura, dan selisihilah orang-orang Yahudi, maka puasalah sehari setelahnya, sehari sebelumnya. Namun derajat hadis ini di bawah derajat hadis yang saya sampaikan yang pertama. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, kalau merujuk kepada latar belakang sejarah mengenai puasa Asyura itu sendiri, yang pertama, ada beberapa fase, ada 4 yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama ialah dalam hadis Bukhari, tadi hadisnya saya sebutkan, orang-orang Quraisy dahulu pada masa jahiliyah, termasuk Rasulullah SAW sendiri, itu sudah terbiasa berpuasa Asyura. Sudah terbiasa berpuasa Asyura. Yang pertama. Yang kedua, setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, di sini dari Ar-Rubaiyah binti Muawwidh radhiyallahu taala anha, seorang sahabiyah, namanya Ar-Rubaiyah, putri daripada Muawwidh. Beliau menceritakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus sahabatnya pada pagi hari Asyura ke kampung-kampung yang ditinggali oleh kaum Ansor, dan beliau berpesan kepada para utusan itu untuk menyampaikan, barang siapa hari ini sudah kadung makan gitu, tidak berpuasa,
falyutimma baqiyata yaumihi. Maka ya sudah diteruskan saja sisa hari yang masih ada.